Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah Jumat Agung tanggal 15 April tahun 2022 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah Jumat Agung pada tanggal 15 April tahun 2022 dengan tema Hamba Tuhan yang Menderita. Saudara yang terkasih, setiap orang pasti ingin beroleh hidup yang berbahagia, hidup yang penuh dengan sukacita. Untuk itu, kita selalu berdoa dan berupaya mengerjakan apa yang dapat mendatangkan sukacita atau kebahagiaan dalam hidup kita. Kita berdoa dan bekerja, kiranya segala yang namanya penderitaan, kesusahan dijauhkan dari hidup kita. Namun yang namanya hidup, tidak selalu kita berada dalam situasi yang selalu aman. Ibarat hari yang berlalu, ada siang dan ada malam. Demikianlah hidup ini, kadang ada suka dan juga ada duka. Ada kebahagiaan dan kadangkala ada penderitaan. Yang namanya penderitaan, tak seorang pun yang mau merasakannya. Namun, namanya hidup, semua yang terjadi di tengah dunia ini, terjadi atas sepengetahuan dari Tuhan Allah. Jika seandainya penderitaan itu terjadi atas hidup kita, maka tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, lewat teks khotbah dalam ibadah Jumat Agung saat ini, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, Yesaya menyampaikan sebuah berita tentang keselamatan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan umatnya Israel, di mana pada saat itu mereka sedang berada dalam situasi yang sulit di pembuangan Babel. Tiada hal yang mereka harapkan selain pembebasan dari pembuangan Babel. Di tengah situasi yang demikian, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan hambanya yang akan menyelamatkan umat Allah. Istilah hamba Allah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ebed Yahweh, yaitu merujuk pada seorang hamba Allah yang sejati. Sekalipun dia adalah seorang hamba Allah yang dekat dengan Tuhan Allah, namun atas kehendak Tuhan Allah, ia harus melewati jalan penderitaan. Hamba Tuhan yang sejati itu akan berhasil dalam setiap perbuatannya. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, dan akan banyak orang yang tertegun, heran melihat apa yang telah ia perbuat. Namun, apa yang membuat orang tertegun adalah karena perbuatannya yang sulit dipahami. Mengapa dikatakan sulit dipahami? Karena ia akan melewati jalan penderitaan yang begitu memilukan. Seorang hamba Tuhan yang selayaknya memiliki wajah yang rupawan, namun karena perjuangan pembebasan yang ia lakukan itu, ia akan menjadi kelihatan begitu hina
oleh karena begitu buruk rupanya, bahkan dikatakan bukan seperti manusia lagi kelihatannya. Namun, hanya dengan cara demikianlah ia akan menyelamatkan umat kepunyaan Allah itu. Dialah Sang Mesias yang membuat bangsa-bangsa dan raja-raja tercengang dan tertunduk lewat peristiwa pembebasan yang ia lakukan. Sang Mesias yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan berkorban sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah digenapi lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Mesias yang sesungguhnya, yang melewati jalan penderitaan, jalan salib, Via Dolorosa. Hari ini disebut sebagai Jumat Agung. Mengapa disebut sebagai hari Jumat Agung? Tentunya berbeda dengan hari-hari Jumat yang lain. Berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di mana pada hari Jumat ini, kita mengenang kembali peristiwa yang agung, di mana Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang agung itu disalibkan di Golgota. Pada hari Jumat Agung ini, kita dihantarkan ke dalam sebuah perenungan akan karya keselamatan yang Tuhan nyatakan, di mana Ia menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Pada hari Jumat Agung ini, dunia digemparkan akan sebuah peristiwa di mana hubungan kita manusia yang selama ini terputus dengan Tuhan Allah yang agung itu kembali dibaharui lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jika selama ini kita jauh dari apa yang disebut sebagai kebenaran, namun lewat penebusan Kristus di kayu salib, kita kembali mengenal dan menghidupi apa itu kebenaran yang sejati. Saudara yang terkasih, apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang penderitaan dari Sang Mesias telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Dengan kata lain, sungguh benar bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Sebelumnya orang-orang Yahudi sangat mengharapkan kehadiran Sang Mesias yang kelak menjadi penyelamat mereka dari penjajah Romawi. Namun dalam kenyataannya, Sang Mesias itu harus mengalami penderitaan. Penderitaan yang harus ia lewati tidaklah tanggung-tanggung. Penderitaan yang harus ia rasakan bukanlah oleh karena dosa yang telah ia lakukan, sebab ia tidak mengenal dosa, melainkan ia menderita oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena dosa-dosa manusia, oleh karena dosa-dosa saudara dan saya. Ia dihina dan dihindari, ia penuh dengan kesengsaraan. Orang-orang mengira dia kena tulah. Orang banyak akan menduga bahwa ia dihukum oleh karena dosa-dosanya, oleh karena kejahatannya. Namun sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita telah ditimpakan kepadanya. Ia harus menderita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita diselamatkan. Itulah jalan penderitaan yang ditempuh oleh hamba yang menderita itu, Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, setiap tahun seperti saat ini, kita selalu mengenang peristiwa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mengingat jalan salib, jalan penderitaan, Via Dolorosa yang harus ia tempuh. Ia harus dihina, diludahi, dipukul, dicambuk, dan ia harus memegang nyawa di atas kayu salib. Salib yang awalnya adalah simbol penghinaan yang paling keji, yang dilakukan oleh orang Romawi kepada orang-orang yang paling jahat, kepada para penjahat yang tak dapat diampuni lagi kesalahannya.
Namun saat itu, Anak Allah yang sungguh agung itu harus dihina dengan cara disalibkan sama seperti orang-orang yang jahat. Di Jumat Agung ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita menunjukkan sikap pergabungan, meratap, menangisi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan mayoritas di antara kita saat ini beribadah dengan mengenakan pakaian yang serba hitam sebagai tanda pergabungan kita. Namun perlu kita renungkan bersama, setelah sekian lama kita mengikuti ibadah Jumat Agung setiap tahunnya, setelah sekian lama kita mengenang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, apakah kita telah benar-benar menghayati pengorbanannya itu? Apakah kita sudah benar-benar merenungkan sebuah pertanyaan, mengapa Yesus harus mati tersalib bagiku? Kiranya pada hari ini, hidup kita benar-benar diubahkan untuk selamanya. Kiranya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib telah benar-benar mengubahkan cara pandang kita dan segala tabiat kita yang lama itu, yang mungkin selama ini jauh dari ketentuan Allah. Kiranya kita benar-benar menginsiafi segala dosa-dosa kita, sehingga kita benar-benar bertobat. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebuah perenungan yang sungguh dibutuhkan saat ini adalah dengan merenungkan betapa pahit, betapa menyedihkan penderitaan Tuhan Yesus itu. Ia telah rela menderita demi keselamatan saudara dan saya, demi keselamatan seluruh umat manusia. Tuhan Yesus harus mati dengan cara yang amat hina, dan ibarat domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak melawan. Sungguh benar bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus telah mengubahkan dunia ini. Sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Dia yang menderita pada akhirnya ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Dan lihatlah pada hari ini bahwa semua orang percaya memuliakan nama Tuhan Yesus yang kudus itu. Seperti pada hari ini, ada begitu banyak orang yang bertelut berdoa, memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Pada hari ini, ada begitu banyak orang yang mau bertobat dan memberikan hidupnya bagi Yesus. Semua orang percaya berseru dan memanggil nama Yesus. Dia adalah hamba yang menderita dan yang sekaligus menjadi hamba yang telah menang dalam melakukan segala kehendak Allah untuk kemuliaan nama Allah. Sebab kematiannya bukan akhir dari segalanya. Karena pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ia adalah hamba yang menderita, namun sekaligus sebagai hamba yang juga berhasil melakukan kehendak Allah Bapa. Jemaat yang terkasih, di samping itu, lihatlah juga saat ini bahwa hingga pada hari ini, salib yang dulunya dianggap sebagai penghinaan, kini disanjung sebagai simbol keselamatan yang telah Tuhan nyatakan. Salib yang dulunya dibenci, kini dijadikan sebagai simbol dari kasih Allah yang sungguh besar. Di mana-mana hari ini, kita dapat menemukan salib yang berdiri kokoh. Begitu banyak tempat di mana salib Kristus itu berdiri kokoh di sana. Di gereja, di rumah saudara, bahkan di berbagai tempat ada begitu banyak salib sebagai tanda salib itu adalah salib pengampunan akan dosa. Salib Kristus, tanda kasih Allah dalam hidupmu. Itu semua adalah salah satu tanda bagaimana hamba yang menderita itu telah disanjung, dipermuliakan, dan ditinggikan. Semuanya menjadi heran melihat perbuatannya yang ajaib, yang sungguh luar biasa itu. Saudara terkasih,
penderitaan Kristus tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan siapapun juga manusia di tengah dunia ini. Bahkan semua orang, para raja terdiam, tak mampu berbicara lagi ketika mereka menyaksikan penderitaan yang dirasakan oleh hamba yang menderita itu. Saudaraku, kalau kita sudah mengetahui dan menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah mengorbankan dirinya dengan rela tersalib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, maka sepatutnya lah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang sesungguhnya terbelenggu oleh dosa dan kejahatan. Untuk itu, tentu sangatlah wajar jika kita harus bersembah sujud di hadapan Kristus serta mau memuji namanya yang kudus itu. Kita yang tadinya hidup dalam kegelapan telah diubahkannya beroleh tempat yang terang oleh karena darahnya yang kudus itu mengalir di kayu salib. Jika selama ini kita masih jauh dari Tuhan, maka sejak hari ini, di Jumat Agung ini, mari saudara terkasih, datanglah dan mendekatlah kepada Yesus Kristus. Mari dengan lebih sungguh memaknai arti dari pertobatan yang sejati itu. Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan bagi kita. Dialah Kristus yang telah mati di kayu salib hanya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang agung, yang sungguh mengasihi saudara. Dia adalah hamba Tuhan yang rela menderita agar kita diselamatkan dari penderitaan dan perbudakan dari dosa itu. Yesus adalah hamba yang menderita dan yang telah mengubah penderitaan itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi manusia lewat penebusan dari dosa-dosa kita. Untuk itu, bersyukurlah atas segala kebaikannya. Bersyukurlah oleh karena dosamu telah diampuni. Sejak hari ini, berikan hidupmu kepada Tuhan Yesus dan hiduplah dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan yang sejati di sepanjang hidupmu. Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu yang sungguh agung itu, yang telah menebus kami dari dosa lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah di Golgota telah menebus kami dan menjadikan kami sebagai umat kepunyaan-Mu yang Engkau kuduskan. Tuntunlah kami agar selalu menghidupi keselamatan yang telah Kau berikan itu melalui hidup dalam pertobatan yang sungguh. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin.